kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan mengenai privasi pribadi dan pengungkapan publik. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri kami. Nama saya Sia Tulisani, NIM 217. Nama saya Matrus Dihaj, NIM 219. Nama saya Farida Matfauzi, NIM 232. Privasi data. Inti dari privasi data adalah praktik informasi yang adil. Prinsip privasi data yang digunakan untuk menangani privasi itu ada yang pertama, pemberitahuan, kedua, pilihan dan persetujuan, ketiga, akses dan partisipasi, keempat, integritas dan keamanan, dan yang kelima, penegakan atau ganti rugi. Perbedaan cara memandang privasi setiap orang didasarkan pada cara pandang mereka memandang pemerintah dan perdagangan. Amerika Serikat merupakan pendiri, akan tetapi mereka tidak mempercayakan kekuasaan pemerintah yang terkendali. Negara-negara Eropa juga, baik dalam Eropa maupun Uni Eropa, tidak sering memandang perlindungan data sebagai hak fundamental dan memiliki undang-undang omnibus yang membatasi penggunaan informasi pribadi oleh pemerintah dan bisnis. Privasi data di Amerika Serikat. Konstitusi Amerika Serikat telah memberikan perlindungan privasi kepada individu, diterapkan terhadap negara federal dan negara lain. Perlindungan yang dilindungi oleh Undang-Undang Perlindungan Data Eropa adalah perlindungan privasi khusus sektor yang relevan. Perlindungan privasi khusus sektor yang relevan mempunyai 4 sektor. Yang pertama, sektor keuangan. 2 undang-undang utama dengan ketentuan privasi yang mungkin ditemui oleh penyelidik forensik adalah Gramm-Leach Bailey Act atau GLBA dan Fair Credit Reporting Act atau FCRA. Pendahulu GLBA mensahkan sebagai tanggapan atas keruntuhan perbankan selama depresi hebat. Yang kedua yaitu sektor perawatan kesehatan. Pada tahun 1996, Kongres mengesahkan undang-undang pada probabilitas dan akutabilitas asuransi kesehatan untuk melindungi perlindungan asuransi bagi pekerja dan keluarganya saat berganti pekerjaan. Yang ketiga yaitu pemberitahuan pelanggaran. Kelemahan dari teknologi informasi dan kemampuannya untuk mengumpulkan dan manipulasi data dalam jumlah besar, termasuk data pribadi, terkadang terjadi pelanggaran data. Dan yang keempat, penemuan elektronik sebagai negara hukum umum. Sistem hukum Amerika Serikat adalah sistem permusuhan yang mengharapkan kedua belah pihak dalam proses pengadilan untuk mendapatkan, mempertahankan berbagai informasi yang relevan. Privasi data di Uni Eropa. Yang pertama ada Undang-Undang Privasi Uni Eropa yang berasal dari Konvensi Eropa untuk Perlindungan Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Fundamental, yang berarti di sini hak untuk menghormati kehidupan pribadi dan juga keluarga. Selanjutnya, pada tahun 1981 Dewan Eropa itu menyusun konvensi untuk perlindungan individu yang berkenaan dengan pemrosesan otomatis data pribadi dan juga organisasi kerjasama dan pembangunan ekonomi atau bisa disingkat OECD. OECD ini mengeluarkan pedoman yang mengatur perlindungan privasi dan arus data lintas data pribadi. Nah, pada akhir 95 petunjuk perlindungan data Uni Eropa diterbitkan. Nah, apa sih itu? Yaitu praktik informasi yang adil, dan arahan ini menyatakan dengan anggota harus melindungi hak-hak dasar dan kebebasan orang berserangan. Nah, yang terakhir ada Uni Eropa telah memberikan panduan tentang cara terbaik untuk mematuhi Undang-Undang Privasi Data dalam bentuk arahan. Nah, arahan ini ada dalam 9546/EC pasal 26. Secara eksplisit menyatakan bahwa semua data yang dilampirkan dan dapat dilacak ke individu tertentu dilindungi oleh Undang-Undang Privasi Data Uni Eropa. Artinya sumber datanya itu tidak relevan. Nah, sebaliknya hanya tingkat anonimitas yang menentukan apakah data itu dilindungi atau tidak. Istilah spesifik yang penting bagi penyelidik untuk dipahami. Yang pertama ada subjek data. Subjek data adalah orang perseorangan, dapat diidentifikasi secara langsung maupun tidak langsung oleh data pribadi. Yang kedua ada pengontrol data. Pengontrol data ini orang yang memutuskan tujuan dan cara pemrosesan data. Sedangkan pemrosesan data adalah orang yang melaksanakan instruksi pemrosesan data dari pengontrol data. Nah, pemrosesan adalah
apa yang dilakukan dengan data tersebut, termasuk pengumpulannya, pencatatan, penyimpanan, pengorganisasian, transmisi, pemblokiran, dan juga penghancuran. Sebagian besar negara di Uni Eropa itu memiliki sistem hukum berdasarkan hukum perdata. Nah, sistem hukum perdata sendiri didasarkan pada undang-undang sebagai lawan dari sifat hukum umum yang bertentangan. Negara yang memiliki hukum perdata cenderung kekurangan prosedur penemuan formal seperti yang ditemukan di Amerika Serikat. Oleh karena itu, negara ini kurang peduli dengan pengumpulan dan pelestarian properti pribadi dan lebih peduli untuk melindunginya. Berdasarkan arahan perlindungan data UE 95, informasi apapun yang berkaitan dengan individu tertentu dianggap sebagai milik pribadi. Artinya data itu sensitif yang contohnya mengungkapkan asal ras atau etnis, opini, politik, keyakinan, agama, atau yang lainnya. Nah, di Amerika sendiri prosedur standar adalah pengumpulan semua data yang berpotensi relevan dari file dan server perusahaan, baik berbasis kertas maupun elektronik. Ini saya akan kasih contoh tentang hukum privasi data di Eropa. Yang pertama ada Prancis. Nah, Prancis ini pelanggaran undang-undang perlindungan data Prancis dapat membawa hukuman perdata dan juga pidana. Nah, undang-undang privasi Prancis ini lebih ketat daripada rata-rata negara anggota. Komisi Nasional Prancis atau bisa disebut dengan CNIL Prancis, otoritas administratif independen yang melindungi privasi dan data pribadi, memberikan panduan terkait kepatuhan dengan kewajiban perlindungan data. Sehubungan dengan e-discovery, undang-undang pemblokiran Prancis yang didasarkan pada undang-undang privasi data UE adalah undang-undang tahun 1980. Undang-undang perlindungan data Jerman termasuk yang paling ketat di dunia. Nah, undang-undang perlindungan data pertama di dunia disahkan oleh penerima pembayaran Jerman di Hesse pada tahun 1970. Diikuti oleh Undang-Undang Perlindungan Data Federal atau BDSG pada tahun 1997. Investigasi internal di Jerman dibatasi oleh berbagai undang-undang perlindungan data dan Dewan Kerja Perusahaan atau The Telecommunication Act of 2004 menetapkan privasi untuk komunikasi elektronik. Inggris ini, undang-undang privasi di Inggris dibuat berdasarkan hukum Uni Eropa. Kantor Komisaris Informasi Inggris adalah badan independen yang bertugas mengawasi privasi dan kebebasan informasi. Di negara common law, suatu entitas diharuskan untuk mengungkapkan semua dokumen yang relevan, baik dokumen tersebut mendukung atau melemahkan kasusnya, dan menavigasi perbedaan hukum antara Amerika Serikat dan Uni Eropa. Yang pertama ada Dewan Kerja dan Whistleblower. Nah, di seluruh Uni Eropa, sebuah perusahaan dengan setidaknya 1.000 karyawan di dalam negara anggota dan setidaknya 150 karyawan di setidaknya dua negara anggota berkewajiban untuk memberitahu atau berkonsultasi dengan Dewan Kerjanya. Selanjutnya ada transfer data lintas batas. Di sini ada klausul kontrak standar, salah satu cara yang dapat digunakan penyelidik untuk mendapatkan dan menganalisis data dari negara dengan undang-undang privasi yang bertentangan adalah dengan menggunakan klausul kontrak standar atau bisa disingkat menjadi SCC. SCC sendiri adalah deklarasi sukarela, namun dapat ditegakkan secara hukum, di mana eksportir data dan importir data setuju untuk memproses data tersebut sesuai dengan aturan perlindungan data dasar. Apa sih tujuan utama mereka? Tujuan utama mereka adalah untuk menyediakan bagi perusahaan sebuah cara langsung memenuhi kewajiban mereka untuk melindungi data pribadi yang akan dikirim di luar Uni Eropa. Next, Safe Harbor.
Safe Harbor adalah proses yang dibuat antara Departemen Perdagangan Amerika Serikat dan juga Komisi Eropa untuk memungkinkan transfer data antara Eropa dan Amerika sambil mempertahankan prinsip perlindungan data yang diharapkan dalam Uni Eropa. Manfaatnya sendiri adalah dapat terjadi tanpa persetujuan dari Otoritas Perlindungan Data atau DPA. Batasan utama bagi penyidik adalah bahwa meskipun BCR memungkinkan transfer lintas batas dalam suatu perusahaan, BCR tidak memberikan otorisasi untuk transfer selanjutnya. Selanjutnya ada Konvensi Den Haag. Konvensi Den Haag tentang pengambilan bukti di luar negeri dalam masalah sipil atau komersial. Perjanjian ini digunakan untuk mendapatkan bukti dari saksi di negara lain yang juga merupakan penandatanganan konvensi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan di tempat lain di seluruh dunia. Nah, negara-negara di luar Amerika Serikat dan Uni Eropa memiliki berbagai tingkat privasi data yang mungkin juga membatasi cakupan penemuan bagi penyelidik. Misalnya, di Kanada, entitas harus mengungkapkan dokumen apapun yang telah dimiliki atau dikendalikan oleh atau dalam kekuasaan seorang yang terkait dengan litigasi. Yang dimaksud dengan dokumen selain dokumen kertas mencakup semua data dan informasi yang berbentuk elektronik. Entitas harus mengacu pada pedoman provinsi tentang cara menyimpan dan menghasilkan data elektronik. Kemudian di Amerika Serikat, setiap pita cadangan yang berisi dokumen pemain kunci harus disimpan dan dapat diakses. Dokumen-dokumen ini termasuk email dan file elektronik lainnya. Kemudian pada Amerika Latin, kecenderungan Amerika Latin ke arah pendekatan Eropa, dengan banyak negara memiliki ketentuan konstitusional yang memungkinkan individu untuk mencari jalan hukum untuk mendapatkan informasi yang dimiliki orang lain tentang diri mereka sendiri dan untuk mendapatkan informasi yang dikoreksi atau dihancurkan, sebagaimana mestinya. Setelah bertahun-tahun, militer kediktatoran dan pemerintah otoriter lainnya, demokrasi baru ini mencoba memberikan perlindungan tambahan kepada warganya. Salah satunya adalah habeas data. Habeas data itu adalah hak untuk memiliki data. Meskipun diterapkan sedikit berbeda di setiap negara, secara umum melindungi citra individu, privasi, kehormatan, informasi, penentuan nasib sendiri, dan kebebasan informasi. Kemudian Asia Pasifik. Pendekatan privasi Asia Pasifik diuraikan dalam kerangka kerja privasi Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik atau disingkat dengan APEC. Berdasarkan praktikum informasi yang adil, kerangka kerja privasi APEC mempromosikan pendekatan yang konsisten terhadap pelindungan privasi informasi sebagai sarana untuk memastikan aliran bebas informasi di kawasan Asia Pasifik. Nah, tujuan dari kerangka privasi APEC ini adalah untuk mengembangkan perlindungan privasi yang sesuai untuk informasi pribadi, mencegah terciptanya hambatan yang tidak perlu untuk arus informasi, memungkinkan bisnis multinasional untuk menerapkan pendekatan yang konsisten untuk mengumpulkan, penggunaan, dan memproses data dan mempromosikan upaya domestik dan internasional untuk menegakkan perlindungan privasi informasi. Kerangka APEC ini berlaku untuk informasi pribadi individu yang hidup, meskipun informasi yang tersedia untuk umum dikecualikan. Ini juga berlaku untuk orang atau organisasi yang mengumpulkan, menyimpan, atau memproses informasi pribadi. Pengungkapan publik berbeda dengan Undang-Undang Privasi dan Perlindungan Data yang membatasi akses dan penggunaan informasi yang dapat diidentifikasi secara pribadi. Undang-Undang Pengungkapan adalah tentang ketersediaan informasi untuk publik yang dimiliki oleh lembaga pemerintah. Di Amerika Serikat, informasi ini seringkali tersedia melalui Freedom of Information Act atau disingkat dengan FOIA federal atau undang-undang federal lainnya. Undang-undang Kebebasan Informasi di tingkat federal adalah US Freedom of Information Act (FOIA) yang disahkan pada tahun 1966. Ini adalah salah satu dari serangkaian undang-undang, dimulai dengan Undang-Undang Prosedur Administratif atau APA, dimaksudkan untuk memberikan transparansi yang lebih besar kepada publik Amerika. Kongres telah mengamandemen FOIA berkali-kali sejak 1966, membatasi pengecualian dan memperluas cakupan catatan elektronik yang penting bagi penyelidik, akuntansi, forensik, dan lainnya. Catatan agen federal dianggap tersedia untuk umum. Tidak ada cakupan di bawah salah satu dari 9 pengecualian
banyak dari 9 pengecualian yang dianggap bersifat diskresioner, tidak wajib. Seseorang pemohon informasi yang bekerja dengan pejabat badan FOIA dapat mengembangkan informasi penting tentang topik yang diminati. Pengecualian FOIA. Tidak semua pengecualian bersifat wajib, dan lembaga dapat dan harus mempertimbangkan pengungkapan diskresioner jika demi kepentingan publik untuk melakukannya. Meskipun penyelidikan internal perusahaan mungkin bukan untuk kepentingan publik, membuat catatan tertentu tersedia untuk informasi publik yang mungkin menarik bagi penyidik. Penyelidik tidak akan tahu sampai dia bertanya. Pengecualian pertama melindungi informasi yang disklasifikasikan untuk kepentingan pertahanan nasional atau kebijakan luar negeri. Pengecualian kedua mencakup aturan dan praktik personalia internal suatu lembaga. Pengecualian ketiga mencakup informasi yang secara hukum dikecualikan dari pengungkapan. Contohnya adalah Privacy Act of 1974. Pengecualian keempat mencakup rahasia dagang dan informasi komersial atau keuangan yang diperoleh dari seseorang yang memiliki hak istimewa atau rahasia. Pengecualian kelima, FOIA mencakup catatan dan intra lembaga yang tidak akan tersedia oleh hukum kepada pihak selain lembaga dalam litigasi dengan lembaga lain. Pengecualian keenam mencakup catatan personel, medis, dan serupa yang mengungkapannya merupakan pelanggaran privasi pribadi yang jelas-jelas tidak beralasan. Pengecualian ketujuh mencakup catatan atau informasi yang dikumpulkan untuk tujuan pengakuan hukum perdata atau pidana dengan beberapa batas, misalnya pembebasan akan mengganggu penyelidikan atau menghilangkan hak seseorang atas pengadilan yang adil, atau secara wajar dapat diharapkan sebagai pelanggaran privasi yang tidak beralasan. Pengecualian pengecualian ke-8 mencakup hal-hal yang terkandung dalam atau terkait dengan pemeriksaan, pengoperasian, atau laporan kondisi yang disiapkan oleh atas nama atau untuk digunakan oleh lembaga yang bertanggung jawab atas pengaturan atau pengawasan lembaga keuangan. Dan yang terakhir, pengecualian ke-9 mencakup informasi dan data geologi dan geofisika termasuk peta tentang sumur.